My name is Karjulia Ningrum and name 206121134. I will explanation about direct method. In direct method will be discussed about definition, the goal, characteristic, principle, teacher role, student role, what areas of language are emphasized, what language skills are emphasized, and the last, the implementation in the class. Okay, first is about definition of direct method. The direct method is a way of teaching foreign language subject matter in which the lecturer or teacher directly use the foreign language as the language of instruction and doesn't use the student or student language at all in teaching. Jadi, apa sih definisinya atau pengertian dari metode langsung? Jadi, metode langsung itu adalah cara mengajikan materi pelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sedikit pun dalam mengajar. Next, about the goal of direct method. The purpose of this method is to have a direct relationship with native speaker naturally to make students strong well to learn a foreign language quickly without depending on translation into mother tongue. To prioritize how to pronounce and learning to write seen from language skill where the acquisition is gradually similar with how to learn who first learn their mother tongue begin by gradually understanding what they hear followed by speaking, reading, and then writing. Shouldn't use a foreign language since they learn that language prioritizing language fluence. Jadi, apa sih tujuan dari direct method atau metode langsung, yaitu adalah adanya hubungan langsung dengan penutur asli secara alamiah, menjadikan pelajar berkemauan keras untuk belajar bahasa asing dengan cepat tanpa tergantung terjemah ke dalam bahasa ibu, mengutamakan bagaimana cara mengucapkan dan mengakhirkan belajar menulis dilihat dari kemampuan berbahasa. Ada 4, di mana dalam pemerolehannya secara bertahap serupa dengan bagaimana balita yang pertama kali belajar bahasa ibu, dimulai dengan memahami apa yang didengar secara bertahap, diikuti dengan berbicara, membaca, kemudian menulis. Siswa menggunakan bahasa asing sejak ia belajar bahasa itu lebih mengutamakan kelancaran berbahasa. Next, about characteristic of direct method. The characteristic of this method are: A. The subject matter is first given word for word, then sentence structure. B. Grammar is taught only casually and students aren't required to memorize grammatically formulas, but the main thing is that students are able to pronounce the language well. C. In the teaching process, always use aids or props in the form of direct, indirect, artificial object or demonstration through sentence, symbol, or movement. And the last, D. After entering class, students are really conditioned to accept and converse in a foreign language and are prohibited from using other language. Jadi apa sih ciri-ciri dari metode langsung ini? Yang A, materi pelajaran pertama-tama diberikan kata demi kata, kemudian struktur kalimat. Kemudian yang B, gramatika diajarkan hanya bersifat sambil lalu dan siswa tidak dituntut menghafal rumus-rumus gramatika, tapi yang utama adalah siswa mampu mengucapkan bahasa secara baik. Yang C, dalam proses pengajaran senantiasa menggunakan alat bantu atau alat peraga, baik berupa alat peraga langsung, tidak langsung atau benda tiruan, maupun peragaan melalui simbol atau gerakan-gerakan tertentu. Dan yang terakhir D, setelah masuk kelas, siswa atau anak didik benar-benar dikondisikan untuk menerima dan bercakap-cakap dalam bahasa asing dan dilarang menggunakan bahasa lain. Next, principle of direct method. In principle, this direct method is very important in teaching foreign language because through this method, students can directly practice speaking skill without using their mother tongue or the language of their environment. Although at first it looks difficult for students to imitate it, but this method is interesting for students. Jadi apa sih prinsip dari metode langsung ini? Prinsip dari metode langsung ini sangat utama dalam mengajarkan bahasa asing karena melalui metode ini siswa dapat langsung melatih kemahiran lidah tanpa menggunakan bahasa ibu atau bahasa lingkungannya. Meskipun pada mulanya terlihat sulit anak didik untuk menerapkannya, tapi metode ini menarik bagi anak didik.
Next, about teacher role. The teacher role is a supervisor for student activities, implementing learning plans, starting and ending learning according to the rule contained in the handbook, as a partner in learning and also as a facilitator, normally showing students what mistake they made and how to correct those mistakes. Jadi, apa sih peran guru dalam metode langsung ini? Apakah penting peran guru? Jadi peranan guru itu cukup penting karena sebagai pengawas kegiatan siswa, pelaksana rancangan belajar, memulai dan mengakhiri belajar sesuai aturan yang ada pada buku pegangan, seperti mitra dalam pembelajaran, dan juga sebagai fasilitator, yakni menunjukkan kepada siswa apa saja kesalahan yang telah mereka perbuat dan bagaimana sih cara mengkoreksi kesalahan itu. Next, about student role. The role of student is limited. The initiation of learning interaction comes from both parties, from the teacher to the student and vice versa. Although initiation from student is often under the supervision of teacher, the student also talk to each other. Kemudian selanjutnya, apa peran siswa dalam metode langsung ini? Apakah juga penting? Jadi peran siswa ini cukup terbatas karena inisiasi interaksi pembelajaran berasal dari kedua belah pihak, dari guru kepada siswa dan sebaliknya. Meskipun inisiasi dari siswa sering berada dalam pengawasan guru, para siswa juga berbicara antara satu dengan yang lainnya. Next is what areas of language are emphasized, what language skills are emphasized. The language that is emphasized is a foreign language because it's the same as learning mother tongue by using language directly and intensively in communication. In this method, the skills that emphasize listening, speaking, reading, and writing are mutually reinforcing between one another. It's just that the ability to speak is considered the main foundation or priority. Jadi, bidang bahasa apa yang ditekankan dalam metode langsung ini, kemudian keterampilan apa saja yang ditekankan. Jadi bahasa yang ditekankan dalam metode langsung ini adalah bahasa asing, karena itu sama dengan pembelajaran bahasa ibu dengan menggunakan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi. Kemudian metode ini keterampilan yang ditekankan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja kemampuan berbicara dianggap sebagai fondasi utama atau prioritas. And the last about the implementation in the class, the application of this method is as follows. First, the learning process begins with student reading a foreign language reading text. The teacher asks students to ask questions related to a foreign language text. The teacher answers student questions in a foreign language. The teacher guides the student to practice pronunciation of words. The teacher asks some questions to the student about what is in the class. The students prepare their respective question and statement to be asked to other students in the class. The teacher instructs the students to return to the exercise in the lesson, asking them to fill in the blank provided. Students read a sentence aloud and add the missing words as if they were reading. And last, the teacher asks the students to take out their notebook and then dictate around the topic that have been discussed. Jadi yang terakhir, bagaimana sih implementasi dalam kelas menggunakan metode langsung ini? Yang pertama yaitu proses pembelajaran diawali dengan para siswa membaca teks bacaan berbahasa asing. Kemudian guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaannya terkait dengan teks berbahasa asing. Setelah itu guru menjawab pertanyaan siswa dengan bahasa asing. Kemudian guru membimbing para siswa untuk melatih pengucapan kata-kata. Setelah itu guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada para siswa tentang apa yang ada dalam kelas. Terus para siswa menyiapkan pertanyaan dan pernyataan masing-masing untuk diajukan kepada siswa lain yang ada di kelas. Kemudian guru menginstruksikan para siswa untuk kembali pada latihan yang ada dalam pelajaran yang meminta untuk mengisi titik-titik yang disediakan. Setelah itu, para siswa membaca sebuah kalimat secara nyaring dan menambahkan kata yang hilang seperti mereka sedang membaca. Dan yang terakhir adalah guru meminta para siswa mengeluarkan buku catatan mereka lalu mendikte sekitar topik yang sudah dibahas. Jadi itu dia tentang direct method. Thank you for your attention and
I hope you can enjoy with my video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.